akan share sedikit FKS Group at a glance, mungkin belum terlalu banyak Bapak Ibu yang mengenal kami. Jadi kami sudah bergerak 40 tahun lebih di bidang makanan, infrastruktur, dan properti. Mungkin dari produk-produk yang Bapak Ibu kenal di market, sudah pernah ada yang mencoba makanan produk dari kami, yaitu misalnya brand Taro, ada di bawah anak perusahaan di FKS Group, mie kremes, bihunku, dan juga tepung-tepung, barangkali ibu-ibu yang suka memasak, membuat kue, itu tepung yang di bawah brand Bola Deli, ada di bawah grup kami. Juga kami ada bergerak di bidang gula refinasi, juga untuk tepung-tepung seperti cornstarch, dan tepung terigu di bawah brand Bola Salju, Hanamas, itu ada di bawah grup FKS. Kami juga bergerak di bidang infrastruktur dan properti, ada Thalassa City di Makassar, dan juga ada Bandaraya Apartemen di Makassar yang kami fokuskan juga untuk properti di sana. Ada FKSW yang menjadi corporate value kami yang terdiri dari 3 value, yaitu integrity, caring, dan komitmen. Dan employee value proposition kami adalah supportive and dynamic environment, multi-industry exposure, dan global company. Kalau bicara mengenai human capital challenges, semua HR practices ya, kita tentu melihat bahwa impact-nya di labor market sangat luar biasa. Di tahun 2020 kita melihat beberapa data, misalnya data di Asia Pasifik, kita mengalami penurunan 3,2% year on year compared to 2019 dari tenaga kerja kita. Kemudian Asia Pasifik juga unemployment rate juga meningkat menjadi 5,2%, yaitu 18% lebih tinggi dari 2019. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu 101 juta pekerja yang kehilangan atau tidak punya kesempatan bekerja. Kemudian secara jam kerja ada 7,9% jam kerja yang equal dengan 140 juta full-time work yang juga kita perlu waspadai ya, kemarin itu sebegitu besarnya di tahun 2020. Khusus untuk Indonesia, dari data Kemenaker sampai dengan Oktober ini baru 4 bulan pertama pandemi, ada 2 juta karyawan yang kurang lebih ya, ini masih terus lebih besar dari ini, yang dirumahkan, di PHK, karena perusahaan-perusahaannya juga mengalami bankruptcy. Sebagai human capital, kita melihat ada 2 sisi yang harus kita kelola, yaitu challenge yang dihadapi sebagai company dan juga challenge yang dihadapi sebagai kita sebagai HR dalam mengelola karyawan kita. Yang pertama, business operation kita harus terus jaga supaya business continuity tetap berlangsung. Dan menurut research yang dilakukan oleh World Bank, likelihood dari satu bisnis untuk buka kembali di saat peak yang terjadi di krisis COVID-19 kemarin, ya, sampai dengan 4 minggu kemudian itu hanya di bawah 30%. Jadi 70%-nya tetap masih tidak bisa beroperasi. Kemudian dampak untuk sales ada 84% on average across countries yang juga mengalami penurunan dalam bidang sales. Dan ini menjadi hal yang juga mungkin kalau kita lihat data di Indonesia, kalau research itu ada, saya yakin juga menggambarkan kurang lebih bisnis yang terjadi di Indonesia di awal-awal pandemi. Dan bagaimana dari sisi karyawan? Dari sisi karyawan kita melihat begitu banyak challenge yang dihadapi, dan ini McKinsey mengadakan research yang saya tuliskan di sini berdasarkan ranking, yaitu health and safe on-site workplace itu menjadi satu challenge yang tertinggi yang dipikirkan oleh karyawan. Mental health juga menjadi masalah yang luar biasa yang tidak bisa dihindari oleh karyawan karena mereka begitu menghadapi kesulitan bukan saja di dalam kehidupan pekerjaan tapi dalam kehidupan pribadi, kehilangan anggota keluarga, mengurus keluarga yang terinfeksi COVID dan banyak hal lain yang mengganggu kesehatan mental mereka. Bahkan saya mendengar bahwa tingkat hunian rumah sakit jiwa dan gangguan psikis yang dialami untuk orang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, juga mengalami peningkatan selama masa pandemi. Nah, dengan challenge yang kita hadapi bersama dari sisi company maupun sisi employee, ada fokus yang harus menjadi perhatian HR yang harus segera dipikirkan. Pada saat kita melihat krisis ini terjadi, tentunya perusahaan tidak saja bisa
memprioritaskan company challenge saja tanpa memikirkan bagaimana menghadapi challenge yang dirasakan oleh karyawan. Jadi fokus yang kita bisa lakukan sebenarnya sebagai seorang HR atau praktisi HR adalah bagaimana kita bisa memfokuskan workforce effectiveness dan juga sekaligus well-being. Nah, ini yang kita perlu pikirkan bersama, yang mungkin sudah sempat kita lakukan atau mungkin yang harus terus kita bangun, supaya melalui efektivitas kerja yang kita bisa terus jaga dan terus tingkatkan, kita juga tetap memperhatikan engagement dengan karyawan dan juga productivity dari karyawan. Di satu sisi yang lain, kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa memahami, memenuhi kebutuhan karyawan secara spesifik dan melakukan satu perubahan di masa-masa krisis itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Maslow, hierarchy needs ini. Yang saya lihat di dalam masa krisis yang kita lalui selama pandemi adalah kebutuhan yang juga dirasakan oleh karyawan. Karena mereka juga sama secara umum adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Yaitu kalau kita mau merespon dalam konteks pandemi yang lalu, kita melihatnya dari hierarki yang paling bawah, yaitu safety needs dan psychological needs adalah basic needs yang kita harus nomor satukan selama masa pandemi. Baru kemudian menyusul psychological needs dan self-fulfillment needs. Jadi kalau nanti selanjutnya saya akan share bagaimana FKS Group melakukan beberapa pendekatan, kami menggunakan acuan ini untuk bisa menjadi prioritas di dalam kami melakukan perubahan-perubahan. Satu lagi yang kami responi yang saya rasa juga bisa dibagikan untuk Bapak Ibu praktisi HR adalah satu proses yang tidak bisa kita hindari, yaitu membangun trust di antara kita semua, seluruh karyawan, bukan saja dari para leadership team dengan karyawan, tapi juga di antara karyawan sendiri. Karena ada satu penelitian yang menceritakan bagaimana hasil riset itu menggambarkan kalau karyawan yang bekerja di perusahaan yang low trust dibandingkan dengan company yang sangat memperhatikan, sangat membangun high trust, maka resultnya ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. 74% less stress, 106% lebih energetik di dalam pekerjaan mereka, 50% lebih produktif, 13% fewer sick days, 76% lebih engaged, 29% lebih satisfied, dan 40% less burnout. Tentu kita ingin memiliki suasana kerja yang seperti itu di tengah-tengah pandemi ini. Tapi tidak mudah tentunya, karena kalau kita mengacu pada satu teori simpel dari Charles H. Green, ini seorang tokoh founder dari Trusted Advisor dan juga penulis beberapa buku mengenai trust. Ada istilah TQ ya, trust quotient. Jadi beliau merumuskan ada 3 faktor yang mempengaruhi bagaimana kita menilai trustworthiness. Jadi dari credibility, reliability, intimacy, dan self-orientation. Kalau kita bicara mengenai credibility, itu bicara mengenai knowledge yang kita miliki dan apa yang kita katakan. Nah, ini peran leader sangat luar biasa. Bagaimana kita membangun policy, bagaimana kita menyampaikan direction kepada tim kita. Reliability, kita bicara mengenai action kita. Walk the talk. Apa yang kita sudah sampaikan, apa yang kita sudah tentukan, harus dilihat sebagai sesuatu yang memang kita lakukan secara konsisten. Sedangkan intimacy, kita bicara mengenai bagaimana kita confidence, bagaimana kita secure, kita safe, dan kita sampaikan pesan-pesan kepada karyawan yang terkait dengan kepercayaan yang kita berikan, itu memberikan rasa nyaman, rasa tenang kepada kita, itu lebih ke arah intimacy. Self-orientation bicara mengenai fokus kita tidak hanya pada diri sendiri, pada karyawan saja, tapi juga ada alignment dengan interest kepada pihak lain. Jadi secara kesimpulan, sebenarnya yang perlu kita lakukan yang akhirnya menjadi pendekatan yang FKS lakukan adalah kami mendengar dari 2 sisi, business side dan people side, dan kita sangat menyadari bahwa prosesnya itu harus begitu cepat karena krisis itu datang tiba-tiba. Tadi Pak David menyampaikan belum sempat kita melakukan apapun, mungkin belum sempat merubah policy, sudah terjadi aturan baru, sudah ada tuntutan perubahan. Untuk itulah timing dan creativity sangat penting, sangat krusial, dan kita harus mengambil sikap, mengambil langkah yang tepat untuk melakukan perubahan.
Dan yang tidak kalah penting adalah setiap perubahan yang kita lakukan, rencana-rencana yang akan kita lakukan, itu harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan sehingga mereka berada di dalam satu pemahaman yang tepat, ada kesadaran yang tepat, ada reason di balik keputusan-keputusan yang dilakukan, yang disampaikan secara terbuka. Sehingga proses ini yang akhirnya membuat engagement dan trust itu terbangun, didukung oleh company culture dari masing-masing perusahaan. Ini best practice yang kami lakukan di FKS Group. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami ada 3 corporate value. Yang pertama integrity, caring, dan komitmen. Jadi semua perusahaan saya yakin menerapkan konsisten dan sangat ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami termasuk yang cukup awal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Kalau yang kami sempat tanyakan bahwa sejak 18 Maret 2020, kira-kira 17 hari setelah pertama kalinya Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19, kami langsung membagi policy menjadi policy split team, yaitu work from home, work from office, dan work from satellite office. Jadi kami merubah dengan cepat Spot Center FKS Group menjadi salah satu work from satellite yang kami kerahkan semua supporting tim untuk bisa tetap memantau proses pekerjaan. Sementara untuk production site semua 100%, kami bersyukur sampai berakhirnya pandemi menuju endemi ini, semua proses produksi berjalan 100% dengan optimal.